Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya ucapkan selamat pagi untuk Profesor Dr. Sokip MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah Psikologi Pendidikan dan Pembelajaran. Dan saya ucapkan selamat pagi juga untuk teman-teman PI3E. Apa kabar teman-teman semua? Saya rasa kabar kalian baik semua. Saya Debi Haji Aditya, saya seorang mahasiswa Psikologi Islam Universitas Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Saya di sini akan membacakan quotes pendidikan yang ditulis oleh Mahatma Gandhi, tokoh pendidikan India, yang berbunyi, hiduplah seolah engkau mati besok, belajarlah seolah engkau hidup selamanya. Jadi kita diwajibkan untuk selalu belajar dan belajar sampai akhir hayat. Pada kesempatan pagi hari ini, saya akan presentasi sharing-sharing tentang belajar gaya individu. Pada rekan-rekan semua, mudah-mudahan bisa menambah wawasan khususnya bagi saya sendiri dan teman-teman semuanya. Perkenalkan anggota kelompok kami yang beranggotakan 3 orang, yaitu saya sendiri, Debi Haji Aditya, dengan NIM terakhir 221. Yang kedua yaitu Tia Lestari dengan NIM terakhir 222. Dan yang terakhir Azizatul Umah dengan NIM terakhir 225. Saya akan memaparkan tentang definisi belajar. Apa itu definisi belajar? Menurut sumber yang saya baca, beberapa ahli mengartikan belajar itu sebagai berikut. Menurut Ernest R. Hillegaard dalam kutipan Sumardi Surya Brata tahun 1984 halaman buku 252, belajar merupakan proses perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, yang kemudian menimbulkan perubahan yang keadaannya berbeda dari perubahan yang ditimbulkan oleh lainnya. Dan sifat perubahan relatif permanen, tidak akan kembali kepada keadaan semula. Tidak bisa diterapkan pada perubahan akibat situasi saat seperti perubahan akibat kelelahan, sakit, mabuk, dan sebagainya. Pendapat ahli yang kedua, menurut Muhammad Surya pada tahun 1981 halaman 32, definisi belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan individu untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru keseluruhan sebagai hasil pengalaman individu itu sendiri dalam interaksinya dengan lingkungan. Yang ketiga yaitu menurut Winkel, belajar adalah semua aktivitas mental atau psikis yang berlangsung dalam interaksi aktif dalam lingkungan, yang menghasilkan perubahan-perubahan dalam pengolahan pemahaman. Belajar menurut Winkel dalam bukunya Psikologi Pengajaran merumuskan bahwa belajar adalah suatu aktivitas mental atau psikis yang berlangsung dalam interaksi aktif dengan pengetahuan, pemahaman, keterampilan, dan nilai-nilai sikap. W.S. Winkel, Psikologi Pengajaran, Jakarta, Grasindo 1996, halaman 53. Belajar adalah mencari informasi atau pengetahuan baru dari sesuatu yang sudah ada di alam. Jadi pengetahuan itu sudah ada sejak mungkin alam ini dibuat, atau ilmu itu sudah ada sejak kita lahir, yang ada di sekitar kita. Mungkin seperti itu gambarannya. Belajar akan membawa suatu perubahan pada individu yang belajar. Perubahan ini bukan hanya berkaitan dengan pemahaman ilmu pengetahuan, tetapi juga kecakapan, keterampilan sikap, pengertian, harga diri, minat, watak, dan penyelesaian diri. Dikutip Arif S. Sadiman, DKK Media Pendidikan, Jakarta, Raja Gavindo, Persada 2007, cetakan 10 halaman 21. Sedangkan pengertian belajar menurut Gardner dalam bukunya The Condition of Learning di tahun 1977, belajar merupakan sejenis perubahan yang diperlihatkan dalam perubahan tingkah laku. Yang belajar dapat didefinisikan sebagai aktivitas yang dilakukan individu secara sadar atau mendapatkan sejumlah kesan dari apa yang telah dipelajari sebagai hasil dari interaksinya dengan lingkungan sekitarnya.
Aktivitas di sini dipahami sebagai serangkaian kegiatan jiwa, raga, psikofisik menuju ke perkembangan pribadi individu seutuhnya yang menyangkut unsur cipta, kognitif, rasa afektif, dan karsa atau disebut psikomotorik 2002 halaman 2. Dari beberapa tokoh di atas yang dapat saya simpulkan bahwa belajar dapat dikategorikan proses atau progres untuk menilai individu atau value individu yang membangun intelijensi individu. Dari proses belajarnya seperti yang dikatakan pada tokoh di atas dapat meningkatkan bentuk kecakapan, keterampilan, sikap, pengertian, harga diri, minat, watak, dan penyesuaian diri. Atau bisa dikatakan belajar adalah bagian dari usaha mengembangkan diri dengan menyerap berbagai informasi yang sudah ada di sekitar kita. Seperti seorang ketika mendapat materi perkuliahan, ia diberikan suatu konsep tentang kehidupan, lalu dia mulai berpikir di mana kondisi psikisnya akan bekerja yang melibatkan emosional dan pemikirannya untuk mencari dari berbagai aspek dari konsep tersebut. Bisa definisi sebuah konsep dulu, pengertian tentang kehidupan, dan lain-lainnya. Contoh lainnya misalnya dalam pelajaran fikih diajarkan tentang macam-macam najis. Setelah tahu apa itu najis dan macamnya najis, maka siswa akan lebih hati-hati tentang masalahnya najis itu. Contoh perilakunya yaitu sebelum belajar siswa tersebut jika mau ke masjid tidak menggunakan alas kaki. Tapi setelah belajar siswa tersebut jika mau ke masjid selalu memakai alas kaki karena takut kakinya najis jika ke masjid tanpa menggunakan alas kaki. Hasil dari proses belajar bersifat permanen dan tidak dapat berubah ketika individu tersebut sakit, kelelahan, dan lain sebagainya yang disebutkan oleh tokoh di atas tadi. Dan sekian presentasi materi dari saya. Mungkin materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Tia, rekan saya. 1. Pengertian gaya belajar. Terdapat banyak peneliti yang mendefinisikan dan mengkelompokkan gaya belajar. Cara-cara di mana seseorang individu secara karakteristik memperoleh, mempertahankan, dan mengambil kembali informasi secara kolektif disebut gaya belajar individu. Gaya belajar individu adalah metode yang paling memungkinkan individu untuk mengumpulkan dan menggunakan pengetahuan dalam cara khusus. Belajar aktif cenderung selalu aktif berusaha mempertahankan dan memahami keterangan terbaik dengan melakukannya sendiri. Dia pun sangat aktif membahas, menerapkan, sering melibatkan teman-temannya untuk melakukan inisiasi. B. Belajar intuitif dan sensorik. Siswa dapat digolongkan menjadi dua kategori, yaitu belajar intuitif dan belajar sensorik. Belajar sensorik cenderung menyukai pembelajaran yang berupa fakta-fakta. C. Belajar visual dan verbal. Dari perspektif interaksi antara siswa dengan objek atau bentuk sajian, belajar dikategorikan menjadi dua, yaitu belajar yang lebih menyukai sajian materi secara visual dan yang lebih menyukai sajian materi secara verbal. Belajar visual bagus dalam mengingat apa yang mereka lihat seperti foto, diagram, bangun alur, garis waktu, film, dan demonstrasi. Sedangkan belajar verbal mendapatkan informasi dan pengetahuan lebih banyak dari kata-kata dan penjelasan, baik tertulis maupun lisan. Belajar sekuensial dan global. Dilihat dari cara belajar, untuk menyerap ilmu, belajar atau siswa dapat dibedakan menjadi dua kategori, yaitu siswa yang belajar secara sekuensial dan siswa yang belajar secara global. Siswa sekuensial cenderung berpikir runtut, sebaliknya siswa global cenderung berpikir acak atau literal. 2.
Gaya berpikir. Pengertian gaya berpikir, kebiasaan berpikir seseorang tergantung bagaimana seseorang tersebut mengatur dan mengolah informasi dan pikirannya. Bagi seseorang yang dominan otak kiri, dia membiasakan dirinya berpikir logis untuk menyerap informasi. Cara yang mudah baginya adalah bila informasi disajikan dalam bentuk yang logis dan linear. Sedang bagi seseorang yang dominannya menggunakan otak kanan, mereka lebih cenderung memulai dari yang global dan biasanya disertai dengan imajinasi atau menghayal. Kemudian, macam-macam gaya berpikir. Sama halnya dengan gaya belajar, para siswa juga memiliki gaya belajar yang berbeda-beda satu sama lainnya dalam memproses suatu informasi yang disampaikan oleh guru mereka. Macam-macam gaya berpikir menurut De Porter. Pemikir sekuensial konkret. Untuk memproses dan mengatur informasi, pemikir sekuensial konkret menggunakan cara yang teratur, linear dan sekuensial. Kenyataan bagi pemikir SK diperoleh berdasarkan apa yang mereka lihat, raba, dengar, cium, dan apa yang mereka rasakan. Mereka mudah mengingat kenyataan dan mengingat fakta-fakta, informasi, rumus-rumus, dan aturan-aturan khusus dengan mudah. Kemudian B. Pemikir acak konkret. Bagi pemikir acak konkret untuk memproses dan mengatur informasi, mereka seperti pemikir sekuensial konkret. Mereka berdasarkan pada kenyataan, tetapi ingin melakukan pendekatan coba salah, trial and error. Mereka mempunyai sikap eksperimental yang diiringi dengan perilaku yang kurang terstruktur dalam memproses dan mengatur informasi. C. Pemikir acak abstrak atau AA. Bagi pemikir acak abstrak atau AA, untuk memproses dan mengatur informasi, mereka menjadikan dunia perasaan dan emosi sebagai kenyataan. Sebagian mereka tertarik pada nuansa dan sebagian lagi cenderung pada mistisisme. D. Pemikir sekuensial abstrak atau SA. Bagi pemikir sekuensial abstrak atau SA, untuk memproses dan mengatur informasi, mereka menjadikan dunia teori metafisis dan pemikiran abstrak sebagai kenyataan bagi mereka. Karena mereka suka berpikir dalam konsep dan menganalisis informasi. Proses berpikirnya rasional, logis, dan intelektual. Mereka sangat menghargai orang-orang dan peristiwa-peristiwa yang tertata dengan rapi. Aktivitas favorit pemikir SA adalah membaca, dan mereka akan mengkaji masalah lebih dalam jika melakukan sebuah penelitian. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi terkait gaya belajar dan gaya berpikir. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai faktor-faktor apa aja sih yang dapat mempengaruhi gaya belajar dan gaya berpikir untuk individu. Nah, jadi yang pertama itu ada faktor internal, yang kedua itu ada faktor eksternal. Nah, umumnya faktor-faktor yang mempengaruhi gaya belajar dan berpikir itu meliputi faktor fisik, faktor sosiologis, faktor emosional, faktor lingkungan, dan faktor kepribadian guru juga sangat berpengaruh. Tidak hanya kepribadian guru, tetapi juga kepribadian individu. Faktor fisik itu apa aja sih? Faktor fisik itu merupakan kesehatan. Jadi contohnya seperti ini. Ketika kita lapar, kita akan sulit berkonsentrasi untuk belajar dan berpikir. Ilmu tidak mudah menyerap. Kita sulit mengerti akan pelajaran yang kita pelajari. Contoh yang lainnya adalah orang minus akan kesulitan ketika dia belajar tanpa menggunakan kacamata. Selanjutnya mengenai faktor lingkungan. Faktor lingkungan itu seperti apa? Apa aja sih faktor lingkungan itu ketika misalnya kita belajar di sekolah nih, tetapi nggak ada bangku, nggak ada kursi. Nah, ini juga akan mempengaruhi ketika kita belajar. Ketika tidak ada meja dan kursi untuk belajar, maka kita harus duduk di lantai. Nah, ini akan membuat posisi tubuh kita itu tidak nyaman, karena kita akan
duduk bersila, dan tentunya terlihat tidak rapi gitu. Kalau terlihat tidak rapi, nah ini juga akan mempengaruhi cara belajar individu tersebut. Misalnya individu tersebut itu suka kebersihan, individu tersebut itu juga suka kerapian. Nah, disinilah poinnya. Ketika dia tidak nyaman akan lingkungannya, itu juga akan mempengaruhi individu tersebut untuk belajar dan juga berpikir. Selanjutnya faktor pribadi nih. Faktor pribadi ini kan meliputi intelektual, emosional, dan juga mental seseorang ya. Nah, di sini tuh kita akan mengerti nih, orang tersebut itu suka belajar dengan berkelompok, atau seseorang individu tersebut suka belajar dengan sendiri. Ada juga individu itu suka belajar menggunakan alat musik nih. Ada juga individu itu yang suka belajar tetapi diimbangi dengan permainan game-game kecil-kecil ini. Nah, ini juga salah satu faktor yang mempengaruhi gaya belajar dan gaya berpikir. Jadi dari sini kan kita bisa menyimpulkan nih, yang faktor-faktor yang dapat menghambat konsentrasi individu ketika belajar dan juga berpikir itu antara lain temperatur nih, pencahayaan, selain itu juga desain belajar, selain itu juga ada suara. Nah, yang dimaksud suara di sini adalah yaitu tadi individu ada yang suka belajar menggunakan musik, ada yang enggak. Untuk desain belajar nih, desain belajar ini ada yang individu itu suka ruangan yang bersih, nyaman, kayak gitu. Ada yang individu yang lebih suka belajar di tempat alam, outdoor gitu. Ada yang individu yang suka belajar di dalam ruangan karena kan nggak kepanasan. Jadi tergantung individu tersebut. Nah, kalau yang dimaksud pencahayaan nih, pencahayaan ini ada individu itu yang suka terang banget gitu. Karena kan kalau belajar dengan keadaan terang benderang itu juga akan masuk gitu. Ilmu yang kita pelajari itu juga akan meresap. Beda lagi kalau kita di temperatur yang remang-remang nih. Nah, ini kan juga akan menghambat nih kemampuan individu tersebut ketika belajar. Jadi kalau kita sederhanakan lagi nih, faktor-faktor yang mempengaruhi gaya belajar dan berpikir itu ada dua, yaitu faktor internal dan juga faktor eksternal. Faktor internal itu apa aja sih? Faktor internal itu ada faktor jasmania, faktor psikologis, faktor kelelahan. Nah, yang dimaksud faktor jasmania ini ada apa sih faktor jasmania itu? Faktor jasmania adalah badan kita ini sehat, badan kita ini tidak kekurangan nutrisi. Ketika kita sehat dan nggak ada keluhan apapun, kita akan belajar dengan tenang. Nah, di sini kan nggak ada hal-hal yang mengganggu kita ketika belajar. Nah, yang kedua adalah faktor psikologis. Nah, faktor psikologis ini apa sih? Faktor ini tuh kemampuan seseorang, mental seseorang, kayak emosi seseorang. Salah satunya adalah motivasi untuk belajar nih. Ketika seseorang contohnya kayak gini, ada orang yang ingin melanjutkan ke universitas, ada orang yang nggak ingin melanjutkan ke universitas. Nah, orang yang nggak ingin melanjutkan ke universitas ini kan maunya dia kerja gitu kan, karena dia ingin mendapatkan uang. Nah, sedangkan yang suka belajar dan dia ingin melanjutkan ke universitas nih, perbedaannya itu akan sangat terlihat ketika dia bersama-sama belajar di salah satu universitas nih. Orang yang tadinya itu nggak mau melanjutkan kuliah kan karena terpaksa nih, karena tuntutan orang tua. Nah, di sini kan termasuk dia itu nggak ada motivasi untuk belajar sebenarnya, karena kan motivasi dia kan hanya untuk mendapatkan uang kan. Nah, di sini juga akan menjadi faktor psikologis dari individu tersebut. Ketika dia belajar, ketika dia berpikir itu
akan sulit gitu dosen menerangkan kepadanya gitu, karena kan dia fokusnya bukan belajar tapi kan fokusnya untuk mendapatkan uang. Beda lagi sama individu yang udah punya motivasi buat nerusin ke universitas nih, dia akan lebih semangat gitu. Faktor yang ketiga itu adalah faktor kelelahan. Nah, ketika individu itu lelah ini kan bisa jasmani dan rohani nih. Yang jasmani itu berkaitan dengan fisik nih. Kita merasa capek ketika kita memaksakan untuk belajar, ya percuma. Informasi yang kita pelajari itu juga tidak akan meresap